Sore itu, langit Garut mendung. Di sebuah lapangan terbuka dekat daerah Cikajang, ribuan warga berkumpul. Ada yang datang naik motor, ada pula yang jalan kaki karena kendaraan mereka mogok di jalan rusak. Panggung sederhana berdiri di atas tanah yang masih basah bekas hujan semalam. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dikenal belusukan tanpa protokol berlebihan, datang tanpa iring-iringan. Ia hanya dikawal oleh 2 orang staf, mengenakan iket Sunda dan baju pangsi hitam. Warga bersorak, sebagian bersiul, sebagian lagi mengangkat kertas bertuliskan, "Pak Gub, jalan kami bolong semua." Acara itu awalnya dijadwalkan sebagai pertemuan santai bersama petani. Tapi suasana berubah tegang ketika Kang Deddy mulai bicara. Ia berdiri tegak, menatap wajah-wajah lelah di hadapannya. Di belakang panggung, tampak jalan berlumpur membentang panjang. "Saudara-saudara, saya kesini bukan buat pencitraan. Saya sudah lelah lihat postingan jalan rusak di Garut setiap hari. Saya turun ke sini untuk dengar langsung jeritan kalian, bukan dari laporan camat, tapi dari mulut rakyat sendiri," katanya lantang. Suasana mulai hening. Kamera dari wartawan dan warga mulai merekam. Pidato itu akan menjadi viral. Tapi lebih dari itu, pidato ini akan menjadi luka yang dibuka, agar bisa disembuhkan. Kang Deddy mengangkat tangannya, menunjuk ke jalan rusak di samping lapangan. Itu jalan bukan baru rusak seminggu. Itu jalan sudah butut bertahun-tahun. Suaranya menggelegar. Dan anehnya, pejabat setempat pura-pura tidak tahu. Seorang ibu yang berdiri di barisan depan menitikkan air mata. Ia ingat bagaimana anaknya jatuh dari sepeda karena lubang yang tak terlihat saat hujan. Jalan itu seperti perangkap, tak hanya menghancurkan kendaraan, tapi juga merampas rasa aman. Ada petani yang gagal panen bukan karena hama, tapi karena hasil buminya nggak bisa diangkut, lanjut Kang Deddy. Kalau cuma nunggu proyek besar masuk baru jalan diperbaiki, artinya kita lebih menghargai aspal daripada rakyat. Beberapa pejabat kabupaten yang hadir mulai gelisah. Mereka berbisik-bisik, tapi Kang Deddy tak peduli. Ia tahu, kalau terlalu banyak basa-basi, kebenaran tidak akan pernah keluar dari mulut pemimpin. Garut bukan kota kecil. Ini tanah yang subur, tempat para tokoh besar lahir. Tapi jalannya kok kayak jalan ke kebun karet zaman Belanda. Ini penghinaan terhadap rakyat, bentaknya. KDM lalu bercerita tentang seorang anak bernama Fadli yang ia temui di pinggir jalan Cihurip. Anak itu pulang sekolah dengan sepatu penuh lumpur. Jalan menuju rumahnya hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki karena motor keluarganya rusak parah akibat lubang dalam. Anak itu bilang, "Pak, saya nggak takut capek, tapi saya takut ibu saya jatuh lagi pas antar sayur ke pasar," ucap Kang Deddy, suaranya mulai berat. Penonton yang tadinya diam, mulai terisak. Sebuah potret kemiskinan yang tak semestinya terjadi di tanah seindah Garut. Jalan rusak tidak hanya mempersulit ekonomi, tapi juga menghantam psikologi anak-anak. Mereka merasa dilupakan. Mereka melihat orang dewasa hanya sibuk rapat, membuat proposal, tapi tak pernah melihat alat berat datang. "Rakyat itu nggak minta banyak," kata Kang Deddy. "Cuma minta jalan yang bisa dilalui tanpa rasa takut. Masa itu aja nggak bisa kita kasih?" Ia menatap lurus ke arah para pejabat kabupaten. Dan saat itulah, kamera menangkap momen menegangkan. Kang Deddy memukul podium dengan tangan kosong. "Kalau hati kalian gak tergugah melihat penderitaan anak itu, lebih baik kalian mundur. Jalan di Garut ini bukan sekadar rusak. Ini simbol dari mental kita yang juga rusak," ujar Kang Deddy. Bututnya bukan cuma aspal, tapi juga niat dan kepekaan para pemangku kebijakan. Ia mulai menyebut satu persatu kecamatan yang jalan utamanya rusak berat: Cibalong, Singajaya, Bumbulang, dan Pamengpek. Di beberapa titik, jalan bahkan sudah tidak lagi bisa disebut jalan, lebih mirip aliran sungai kering. "Kalau kalian ke kantor pakai mobil dinas, lewat jalan yang mulus, ingatlah ada warga yang harus menggotong orang sakit lewat jalan penuh batu. Itu realitasnya," teriaknya lagi. Warga bersorak,
sebagian bertepuk tangan, sebagian lagi hanya mengangguk penuh beban. Di wajah mereka, terlihat harapan yang mulai hidup kembali. Akhirnya ada yang berani bicara lantang. Jangan hanya pandai menulis di media sosial, tapi diam di ruang rapat. Kalau kalian pejabat, turunlah. Rasakan jalan yang dilalui rakyat. Jangan cuma datang pas mau pencalonan. KDM kemudian membuka catatan. Ia membacakan ulang janji-janji pembangunan yang pernah ditulis dan diumumkan. Tahun ini dijanjikan sekian kilometer diperbaiki. Tapi mana buktinya? Rakyat Garut bukan anak kecil yang bisa dibohongi terus. Ia menatap para pejabat dan mengatakan, kalau kalian tidak bisa tepati janji, saya akan ambil alih. Jalan ini bagian dari wajah Jawa Barat, dan saya tidak mau Jawa Barat terlihat buruk karena kelalaian segelintir orang. Dan jangan pernah jadikan alasan, anggaran belum turun, sebagai tameng, katanya dengan tajam. Kalau rakyat bisa gotong royong memperbaiki jalan pakai uang iuran kampung, masa pemerintah yang punya APBD triliunan malah diam. Suasana semakin memanas. Tapi Kang Dedi tahu, terkadang luka harus dibuka agar bisa disembuhkan. Pidato itu bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyadarkan. Janji pembangunan bukan sekadar proyek, tapi harga diri. Kalau tidak ditepati, jangan salahkan rakyat kalau nanti melawan. Pidato Kang Dedi menggema tak hanya di lapangan itu, tapi juga di dunia maya. Dalam hitungan jam, video pidatonya viral. Potongan ketika ia menggebrak podium dibagikan ribuan kali. Warganet menyebut pidatonya sebagai tamparan untuk pejabat yang tidur. Keesokan harinya, beberapa pejabat Garut buru-buru turun ke lapangan. Mereka mulai memotret jalan-jalan rusak, mencoba terlihat peduli. Tapi warga tidak mudah percaya. Jangan cuma datang pas viral, ujar seorang warga di Kecamatan Banjarwangi. Kang Dedi sendiri tetap di Garut. Ia menginap di rumah warga, mendengarkan keluh kesah langsung. Ia menolak tidur di hotel. Kalau saya tidur enak, bagaimana saya bisa merasakan penderitaan rakyat? Katanya. Di malam itu, di tengah suara jangkrik dan lampu seadanya, Kang Dedi duduk bersama petani, sopir angkot, dan tokoh adat. Mereka semua sepakat bahwa perubahan tidak akan datang kalau hanya menunggu dari atas. Harus ada gerakan dari bawah. Saya akan buka ruang gotong royong. Kalau anggaran belum turun, kita gerakkan masyarakat. Tapi saya pastikan, tahun ini, tidak boleh lagi ada jalan yang lebih mirip sungai daripada jalur hidup rakyat. Tekadnya, Kang Dedi mengumumkan program cepat tanggap, gerakan jalan hidup warga. Ia menggandeng Dinas PU Provinsi, relawan, dan masyarakat lokal. Titik-titik terparah langsung dipetakan. Bukan hanya di pusat kota, tapi sampai ke pelosok Garut Selatan. Di beberapa desa, warga mulai bergerak. Ada yang mengangkut batu kerikil, ada yang bawa semen seadanya. Kang Dedi memimpin langsung pengerukan di satu titik jalan kritis. Warga terharu melihat gubernur mereka mengayunkan cangkul. Media nasional mulai meliput, tapi KDM tidak mencari panggung. Saya tidak butuh sorotan kamera. Yang saya butuh itu jalan yang bisa dilalui ibu hamil dan anak sekolah, ujarnya sambil keringatan di pinggir jalan berlumpur. Ia juga memerintahkan pembekuan sementara proyek-proyek kosmetik di dinas terkait. Tunda dulu acara-acara seremonial. Uangnya pindahkan ke pembelian batu split dan material dasar, tegasnya dalam rapat darurat. Langkah itu mengundang pro dan kontra. Tapi rakyat mendukung penuh. Akhirnya ada pemimpin yang lebih pilih tambal jalan ketimbang potong pita. Kata seorang pengemudi ojek di Limbangan. Di kalangan pejabat kabupaten, suasana mulai berubah. Beberapa yang awalnya merasa disindir, kini mulai tersadar. Mereka turun ke kecamatan, berdiskusi langsung dengan warga, bahkan ikut kerja bakti. Kami tertampar, Pak Gub, kata salah satu camat. Tapi tamparan itu menyadarkan kami. Kang Dedi hanya tersenyum dan berkata, saya lebih suka kalian malu hari ini, daripada rakyat kecewa seumur hidup. Di Garut, gerakan perbaikan jalan berubah menjadi simbol kebangkitan. Mahasiswa ikut turun,
komunitas motor trail bantu distribusi material. Jalan bukan lagi urusan pemerintah semata, tapi jadi milik bersama. Anak-anak sekolah menulis ucapan terima kasih di kertas, terima kasih karena jalan kami sudah bisa dilewati. Kang Dedi meneteskan air mata saat membacanya. Inilah bayaran paling indah dari pekerjaan saya. Di tengah itu semua, ia kembali mengingatkan, jangan tunggu jalan rusak jadi viral dulu. Jadilah pemimpin yang peka sebelum rakyat teriak. Hari terakhir di Garut, Kang Dedi berdiri di jalan yang baru saja diratakan. Ia menatap hamparan batu yang mulai padat. Di kiri kanannya, warga berdiri berjajar, sebagian membawa hasil tani sebagai ungkapan terima kasih. Bukan saya yang hebat, katanya pelan. Tapi kalian yang kuat. Saya hanya menyentuh luka yang selama ini disembunyikan. Ia lalu berlutut, mencium tanah Garut. Warga bersorak, terharu. Dalam sambutannya, Kang Dedi kembali mengingatkan bahwa pembangunan bukan sekadar angka dan grafik. Kalau jalan sudah rata tapi hati masih congkak, maka sejatinya kita belum membangun apa-apa, ucapnya. Ia mendorong agar setiap kecamatan membentuk tim pemantau jalan. Bukan untuk mengawasi, tapi untuk memastikan bahwa rakyat punya suara dalam pembangunan. Transparansi adalah obat dari korupsi diam-diam. Dan sebelum pergi, Kang Dedi meninggalkan pesan sederhana, saya akan kembali ke sini. Kalau jalan ini rusak lagi karena kalian cuek, maka saya akan pidato lebih keras dari kemarin. Beberapa bulan setelahnya, perubahan mulai terasa. Jalan-jalan utama yang dulu jadi sorotan kini mulai dilalui kendaraan dengan aman. Sekolah-sekolah jadi lebih ramai karena akses sudah membaik. Warga tak lagi harus jalan kaki sejauh 5 km untuk ke pasar. Petani bisa kirim hasil panen lebih cepat. Ekonomi desa mulai menggeliat. Semua itu dimulai dari sebuah pidato yang mengguncang hati banyak orang. Garut tidak berubah karena bantuan besar. Garut berubah karena suara rakyat yang didengar dan pemimpin yang tidak tuli. Pidato Kang Dedi jadi simbol bahwa jalan yang baik bisa menghubungkan bukan hanya desa ke kota, tapi hati rakyat ke pemimpinnya. Di ruang kerjanya, Kang Dedi menyimpan satu foto, jalan tanah berlumpur yang dulu ia pijak saat pidato. Ini pengingat, katanya, agar saya tidak pernah lupa dari mana suara rakyat berasal. Dan sejak hari itu, Garut punya wajah baru. Bukan hanya karena jalannya berubah, tapi karena semangat warganya menyala. Jalan sudah diperbaiki, kini saatnya hati-hati kita juga ikut lurus.